Kemarin kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya fondasi yang ditetapkan Tuhan bagi kehidupan Kristen. Rasul Paulus mengatakan ini dengan jelas. Karena tidak seorang pun dapat meletakkan fondasi lain selain daripada yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Petrus ketika dia berbicara tentang Yesus Kristus. Karena itu juga tertulis di dalam kitab suci, "Lihatlah, aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih, yang berharga." 1 Petrus 2 ayat 6. Di sini Petrus merujuk pada bagian dalam kitab Yesaya yang berbunyi, "Karena itu demikianlah Adonai Yehova berfirman, lihat, aku meletakkan fondasi di Sion, sebuah batu." Yesaya 28 ayat 16. Jadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru selaras dalam fakta penting ini. Fondasi sejati dari kehidupan Kristen adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada yang lain dan tidak ada orang lain. Itu bukan pengakuan iman, bukan gereja, bukan denominasi, bukan peraturan, bukan hukum, dan bukan liturgi. Itu adalah Yesus Kristus sendiri, dan tidak ada fondasi lain yang dapat diletakkan oleh siapapun. Perhatikan kata-kata Yesus. Ketika Yesus datang ke wilayah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Apakah yang orang-orang katakan tentang aku ini, Anak Manusia?" Maka mereka berkata, beberapa berkata Yohanes Pembaptis, beberapa berkata Elia, dan yang lain-lain berkata Yeremia, atau salah satu dari nabi-nabi. Dia berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus, Putra Allah yang hidup." Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Diberkatilah engkau, Simon Bar-Yonah, karena daging dan darah tidak menyatakan hal ini kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Dan aku juga berkata kepadamu, bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan pintu-pintu gerbang Hades tidak akan menang terhadapnya." Matius 16 ayat 13-18. Kadang-kadang dikatakan bahwa kata-kata Yesus ini berarti bahwa Petrus adalah batu karang yang di atasnya gereja Kristen akan dibangun. Dan dengan demikian, Petrus dalam artian tertentu adalah fondasi kekristenan dan bukan Kristus sendiri. Pertanyaan ini begitu penting dan memiliki jangkauan yang luas, sehingga sangat penting untuk memeriksa kata-kata Yesus dengan cermat, untuk memastikan maknanya yang tepat. Inilah yang akan kita lakukan besok. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
telah menjadi fondasi berharga, dan di atas Engkau aku membangun hidupku. Lindungilah aku ya Tuhan, supaya aku tidak menaruh kepercayaanku di dalam manusia atau hal-hal lain di dalam hidupku, lebih daripada Engkau, yang adalah batu penjuru yang berharga, di mana rumah hidupku dibangun. Kakiku kokoh bertumpu di atas Engkau, yang adalah batu karangku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus,
Aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.